menyatakan workshop jurnalis dan media yang berlangsung di Sekretariat Negara Australia terbuka untuk umum dan untuk kita semua. Mari banyak kita. Jurnalis, workshop jurnalis dan media dan telah dibuka oleh jurnalis, workshop jurnalis dan media. Kami ucap terima kasih kepada teman-teman jurnalis dan media karena telah membantu kami untuk membesarkan Peparnas ini. Karena tanpa saudara tentunya Peparnas ini bukan apa-apa. Ya, karena kami tahu juga kami juga tidak mungkin mencapai target yang maksimal jika media ini juga tidak diberdayakan. Oleh sebab itu melalui forum ini kami berharap teman-teman jurnalis yang ada dapat menangkap satu materi atau mendapat satu pemahaman yang sama terhadap kegiatan-kegiatan yang nantinya kita langsungkan di tanggal 2 sampai 15 November. Nah, kami juga sangat berharap media mempunyai akses yang sama terhadap berita dan memberikan informasi yang jauh lebih berkualitas yang tadi saya katakan punya nilai keadilan bagi masyarakat. Nah, kami juga berharap teman-teman media atau jurnalis dapat memanfaatkan kesempatan ini karena teman-teman yang kami undang ini adalah mereka yang nanti mereka perkenalkan sendiri bagaimana mereka punya pengalaman dan mereka punya kualifikasi selama ini dalam menjalankan kegiatan mereka sebagai jurnalis. Yang pertama dari sisi regulasi kita sudah lewat ya. Nah, tetapi itu kan dia selalu secara materi untuk kualitas ini kan harus didukung dari berbagai sisi. Yang tentu fondasinya adalah baseline aturan kita. Nah, dalam persiapan ini semua bidang ini kan kita sudah mulai menggerakkan rodanya, semua bidang yang ada sekitar 9 bidang di luar sekretariat yang secara simultan mereka sudah mulai bergerak saat ini juga. Nah, dari persiapan pengadaan peralatan, perlengkapan sudah berjalan dan kita memanfaatkan SDM yang ada di PB itu sendiri untuk supaya semakin lancar pengadaan peralatan. Lalu yang berikut berbagai komponen yang utama yaitu pertandingan. Yang pertandingan kan di dalamnya ada hal-hal yang penting yang disiapkan yaitu technical handbooknya, ya technical handbook. Lalu yang berikut jadwalnya diperjelas, dipertajam. Lalu yang berikut dia harus mendapatkan satu kepastian nomor dari pertandingan itu. Lalu untuk bidang pertandingan ini dia harus memberikan ruang kepada semua bidang untuk menopang di situ. Nah, secara topangan ini yang tadi saya kasih tahu, ada bidang utama yang paling banyak memberikan dukungannya yaitu transportasi, konsumsi, dan akomodasi. Ini mereka adalah mata rantai utama yang langsung bersentuhan kepada kebutuhan dari pertandingan itu sendiri. Nah, sedangkan ada bidang keamanan dan tadi ada kesehatan. Nah, kesehatan inilah yang saat ini menjadi idola kita dalam rangka menghadapi situasi yang sementara berkembang. Nah, sehingga kesehatan ini menjadi sesuatu yang menjadi prioritas dalam rangka prokes yang sudah dianjurkan oleh pemerintah dan dunia olahraga. Seperti itu. Pak, Ya. saya terakhir. Terima kasih. Jadi gini, kami pada beberapa waktu lalu sudah bertemu dengan Bapak Wali Kota dan Bapak Bupati. Nah, mereka adalah panitia daerah, adalah bagian satu kesatuan organisasi dengan panitia besar. Nah, salah satu fungsi dari panitia daerah ini adalah mereka menjadi basis rekrutmen untuk tenaga LO yang tadi ditanya dengan volunteernya. Nah, karena ini dia punya kebutuhan khusus, jadi mereka ini akan sementara kami siapkan dia punya
SOP standar penerimaan mereka, standar dari sisi mereka punya kualifikasi, kemampuan. Ini kami sementara susun sudah clear, dan mudah-mudahan dalam minggu ini sudah kita serahkan kepada panitia daerah untuk mereka untuk menyusun serapan tenaga yang akan masuk. Nah, itu ada bimbingannya, ada bimbingan yang akan melibatkan orang-orang yang punya kompetensi dari sisi berkebutuhan khusus, yaitu mereka yang mampu menyampaikan bahasa gerak tubuh, bagaimana berbahasa dengan gaya tertentu, dengan cara melayani. Semua itu nanti dilatih. Karena itu kami berharap teman-teman dari masyarakat yang ada ya, yang rindu untuk melayani mereka yang punya kebutuhan khusus, nanti bisa melamar, nanti diserahkan kepada panitia daerah. Jadi ingat, ini karena mereka punya kebutuhan khusus tentu akan dilatih secara khusus, baik dalam rangka sukses konsumsi, sukses transportasi, akomodasi, kesehatan, dan semua ini ELO ini dilatih, dan mereka harus punya kepekaan terhadap kebutuhan dari para atlet. Ya, yang pertama itu kan catur, lalu yang kedua judo, yang ketiga panahan, yang keempat angkat besi, yang kelima bulu tangkis, yang keenam tenis, yang ketujuh boccia, sepak bola sepi 8, baru yang ke-9 ini judo, ada tenis meja, lalu ada angkat, ada atletik, seperti itu, ada renang. Ya, itu aja. Peparnas ini supaya koordinasi, sosialisasi, kemudian informasi kepada seluruh masyarakat Indonesia. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, pada saat pelaksanaan penyelenggara Peparnas itu semua dalam pertandingan informasi itu bisa diketahui oleh seluruh masyarakat Indonesia. Semua kontingen yang akan datang di Papua punya keberhasilan itu semua bisa mengetahui itu, karena mengingat yang COVID. Jadi saya harap saudara-saudara wartawan ini kalau bisa informasi itu bisa keluar semua, supaya masyarakat kami atau masyarakat Indonesia yang ada di ini bisa mengetahui semua di mana peringkatnya, di mana keberhasilannya kontingen ini, dia gimana, ya seperti itu. Kita workshop 30 orang. Berterima kasih sebagai Ketua Humas Peparnas, saya sangat bangga dan terima kasih kepada saudara-saudara yang hadir. Sehingga kehadiran Bapak Ibu ini semoga ini sebagai akses sosialisasi, bahkan juga informasi kepada masyarakat Indonesia.